semuanya, selamat datang kembali di Ngobrol Finansial, podcast yang ngebahas dunia keuangan dengan bahasa yang santai tapi tetap berbobot. Aku Raisa. Halo semuanya, aku Lisna. Dan saya Amsal. Di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sering dianggap ribet tapi sebenarnya penting banget, yaitu pendanaan hybrid. Lisna, jujur aja ya, waktu pertama dengar istilah pendanaan hybrid, aku mikirnya langsung ribet. Sebenarnya pendanaan hybrid itu apa sih? Wajar banget sih Raisa. Jadi gampangnya pendanaan hybrid itu bentuknya pendanaan yang menggabungkan unsur utang dan modal sendiri. Jadi nggak murni pinjaman, tapi juga bukan saham sepenuhnya. Nah, makanya disebut hybrid. Di satu sisi atau kewajiban bayar seperti utang, tapi di sisi lain ada potensi jadi modal, tergantung kesepakatannya. Contohnya, apa aja sih pendanaan hybrid yang sering dipakai perusahaan? Beberapa contohnya antara lain obligasi konversi, saham preferred, dan obligasi subordinasi. Instrumen ini punya karakter gabungan antara risiko dan keuntungan. Misalnya obligasi konversi awalnya investor menerima bunga seperti obligasi, tapi nantinya bisa dikonversi jadi saham. Jadi ada peluang keuntungan lebih besar. Oh, jadi fleksibel ya, bisa ngikutin kondisi perusahaan juga. Kenapa sih perusahaan itu nggak langsung pilih utang atau saham aja? Kenapa harus hybrid? Karena pendanaan hybrid bisa jadi solusi tengah. Perusahaan bisa dapat dana tanpa langsung kehilangan kendali kepemilikan, tapi juga nggak terbebani bunga setinggi utang murni. Selain itu, dari sisi struktural modal, pendanaan hybrid bisa bantu perusahaan tetap terlihat sehat di mata investor dan kreditur. Berarti pendanaan hybrid ini aman dong? Enggak juga, kelebihannya memang fleksibel dan risikonya bisa dibagi. Tetapi kekurangannya adalah strukturnya lebih kompleks dan butuh perjanjian yang jelas. Buat investor juga ada risiko karena keuntungannya sering bergantung pada kinerja perusahaan ke depannya. Dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau pendanaan hybrid itu jadi alternatif menarik di antara utang dan modal. Betul, asal perusahaan dan investor sama-sama paham resikonya dan tujuan yang jelas. Karena pada akhirnya setiap keputusan pendanaan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan strategi perusahaan. Oke, jadi ini dia pembahasan kita tentang pendanaan hybrid. Semoga obrolan kita bisa bantu kalian jadi lebih paham ya. Terima kasih sudah dengerin Ngobrol Finansial. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.